Oke, halo semuanya. Eh, Seperti yang Pak Antar sampaikan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sampai dengan video ini dibuat, ada 13 kali 5 pertanyaan. Berapa tuh? 50 tambah 15, 65 pertanyaan yang nanti akan berusaha Pak Antar jawab. Tapi kayaknya nggak semua karena terlalu banyak dan ada beberapa yang sama. Ya, sebelum Pak Antar menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita lihat dulu video dari National Geographic for Kids, ya, seperti yang Eropa kemarin. Kita akan lihat yang Afrika bagaimana. Yuk, kita lihat. This is Earth. Maybe you've heard of it. I sure hope so, because you live on one of its 7 continents. Guess which continent is the hottest? That's right, you guessed it, Africa. Africa is home to the largest desert in the world, the Sahara. It's massive. Its total area spans over 3 million square miles. It's the size of an entire country. Seriously, it's almost the size of the United States. But Africa isn't all sand and dunes, not by a long shot. A little ways south of the Sahara is the Congo rainforest. It's the second largest rainforest in the world, and it's full of life. Mammals, birds, amphibians, and close to 10,000 species of plants. Let's take a quick trip to the African savanna to check out all the wildlife. This tropical grassland covers almost 65% of Africa. And where there's grass, there are herbivores, also known as plant eaters. Zebras, elephants, giraffes, and gazelles all graze off the land in large herds for safety because these herbivores live alongside predators. The big cats aren't the only carnivores in town. Crocodiles roam near the banks of the shore. Hyenas and wild dogs also roam this continent in search of their next meal. Millions of people come to visit the savannah every year to see these amazing animals in their natural habitat, rain or shine. Because the savannah has only 2 seasons, wet and dry. It's not just wildlife that lives here. There's another animal who shares this beautiful continent. Humans. It's hard to believe that one of the oldest civilizations on Earth began in Africa, in ancient Egypt to be exact, dating back over 5,000 years. Today, there are over 1 billion people living on the continent of Africa, in 56 different countries, speaking over 1,500 languages, living in large cities and small villages. All are residents of the second largest continent on Earth, Africa. Oke, jadi begitulah videonya. Kita sudah melihat sekilas, ya, lumayan banyak informasinya meskipun videonya cuma singkat tadi yang bisa kita dapat, dan video itu melengkapi informasi yang sudah disampaikan oleh Cross di pertemuan sebelumnya tentang benua Afrika. Oke, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Pak Antar udah download dari yang sudah kalian sampaikan dan kita lihat bareng-bareng di layar kalian. Antar udah tandain pertanyaan-pertanyaan mana aja yang akan kita jawab, karena kalau 65 kita jawab semua terlalu lama, toh ada beberapa pertanyaan yang sama juga. Oke, kita akan lihat. Nah, ini dia. Oke, kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Antar buat, akan Pak Antar jawab buat kalian. Oke, yang pertama dari Aaron, yang pertama dan kedua dari Aaron. Kenapa disebut benua hitam, benua Afrika, kenapa disebut benua hitam? Ada 2 hal. Yang pertama sebenarnya nggak terlalu bagus, ya. Jadi
bangsa Barat, bangsa Eropa pada waktu itu menyebut Afrika ini benua hitam karena yang pertama sudah jelas karena agak rasis alasannya, karena kebanyakan penduduk benua Afrika ini berkulit hitam. Kemudian yang kedua, alasan berikutnya selain alasan itu, kenapa benua Afrika disebut benua hitam, karena pada waktu itu orang Barat menganggap bahwa benua Afrika ini belum terpetakan. Ya, kalau kalian misalkan melihat di beberapa eksplorasi, kalau misalkan daerahnya belum dikunjungi, belum didatangi, itu dianggap sebagai daerah yang gelap atau mereka nggak tahu, makanya disebut benua hitam. Jadi pada waktu itu Afrika belum dieksplorasi. Apa saja hewan khas benua Afrika? Banyak ya. Secara astronomis, benua Afrika ini kurang lebih sama faunanya dengan negara-negara yang ada di daerah Khatulistiwa. Jadi kita bisa menemukan di sana ada banyak singa, ada banyak macan, kemudian badak, citah, jerapah, kuda Nil, kemudian ada zebra, gajah. Jadi hewan-hewan yang biasa kalian temukan di negara-negara tropis akan bisa kalian temukan juga di benua Afrika. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Brian. Apa nama gunung tertinggi di benua Afrika? Gunung tertinggi di benua Afrika ini adalah Kilimanjaro. Ya, gunung tertinggi Kilimanjaro. Kemudian dia termasuk salah satu dari Seven Summit. Seven Summit itu gunung-gunung tertinggi yang ada di masing-masing benua. Kenapa benua Afrika benua termiskin? Ya, jadi banyak data yang menyebutkan, entah dari PBB, entah dari lembaga-lembaga tertentu, mereka menyampaikan bahwa Afrika ini adalah salah satu benua yang paling miskin. Kenapa disebut seperti itu? Karena banyak negara-negara di Afrika hidupnya masih di bawah standar kecukupan. Ya, ini ada data yang menyebutkan bahwa sepertiga dari negara-negara yang ada di benua Afrika itu hidupnya di bawah standar kesejahteraan. Dari Jesselyn, suku mayoritas di Afrika, sukunya banyak banget, Pantar nggak punya datanya. Suku apa di sana yang paling besar? Tapi kalau ditanya rasnya, ras yang paling banyak di benua Afrika itu adalah Negro atau Negroid yang paling banyak. Apa puncak tertinggi di Afrika? Tadi berarti puncak Kilimanjaro. Kemudian dari Yolan, berapa negara yang terletak di benua Afrika? Jumlah negara yang ada di benua Afrika, ini Pak Antar mencatat ada 54 negara. 54 negara yang ada di benua Afrika. Negaranya apa saja di buku kalian sudah ada ya. Kemudian berikutnya, berapa jumlah penduduk benua Afrika? Data menyebutkan di sini Pak Antar punya data 1,2 miliar. 1,2 miliar. Ya, 1,2 miliar penduduk di benua Afrika. Kemudian kita ke Agnes. Negara di Afrika yang paling maju, ini bisa diperdebatkan ya. Mau dilihat dari sisi apa, tapi kalau mau dilihat dari satu sisi misalkan pendapatan nasional, kemudian dari ketersediaan sumber daya yang punya nilai jual yang tinggi, kemudian bagaimana kesejahteraan hidupnya, kita bisa menyebut Afrika Selatan yang relatif paling maju di benua Afrika. Apakah di benua Afrika sering terjadi perang antar suku atau negara? Sering banget bahkan sampai sekarang. Kalau di benua lain sudah sangat jarang terjadi pertikaian semacam ini, di Afrika masih sering banget terjadi perang antar negara maupun antar penduduk yang ada dalam satu negara. Bahkan ini jadi salah satu masalah atau isu yang paling besar di benua Afrika. Keamanan dan konflik di benua Afrika tuh relatif rendah di sana. Gitu. Oke, ke Alicia. BPDS penduduk benua Afrika. Oke, Pantar harus kasih data nih berarti. BPDS World Population Datasheet untuk benua Afrika. Coba kita lihat dulu.
Oke, ini WPDS-nya benua Afrika 2005 906, 2015 1,171, sekarang 1,2-an. Berarti dalam 10 tahun dia ada pertumbuhan penduduk sekitar 265 juta. Laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi 2,5%. Kemudian persebarannya tidak merata dengan kualitas hidup. Tadi udah sempat Pak Antar singgung di pertanyaan teman-teman yang lain, kurang. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya. Mengapa Cross mengatakan di dalam video benua Afrika adalah benua hitam, sedangkan di buku cetak, buku paket kita ditulis bahwa benua Afrika dikenal sebagai Land of Great Diversity. Oke, di banyak sumber mengatakan benua Afrika itu benua hitam, itu nggak salah. Ya, tadi di pertanyaan paling awal Pak Antar sudah sampaikan. Land of Great Diversity maksudnya di benua Afrika tuh beragam banget, jadi nggak cuma Indonesia yang punya banyak suku dan banyak bahasa. Di Afrika selain ada banyak suku, mereka punya banyak sekali bahasa. Karena secara geografis mereka daerahnya tidak bisa didiami, kepadatannya sangat tidak rata, ya. Jadi masing-masing daerah itu nggak ada kumpulan penduduk yang banyak. Itu mereka punya ribuan bahasa, mereka punya ribuan suku. Jadi dalam satu negara tuh bisa ratusan bahkan ribuan bahasa. Otomatis mereka juga punya budaya yang beda-beda, itu kenapa mereka disebut Land of Great Diversity. Banyak banget keragaman yang ada di benua Afrika. Kemudian air terjun terbesar di Afrika Selatan. Air terjun paling besar itu ada di negara Zimbabwe, ya, jadi namanya Victoria Falls. Di sana itu adalah air terjun terbesar di Afrika, nggak cuma di Afrika, bahkan di dunia. Ini sempat ramai di akhir tahun 2019, ya, karena pada waktu itu dikatakan di berbagai berita menyatakan bahwa air terjun ini mengalami kekeringan, ya. Jadi karena musim kemarau, nggak ada curah hujan, air terjunnya dari sekian banyak waterfallsnya di situ jadi cuma satu doang, kayak pancuran doang, ya. Kalau sekarang antar kurang tahu nih, sekarang mungkin sekarang lagi musim kemarau, mungkin sama, ya. Danau Victoria, air terjun Victoria. Kemudian mana lagi? Sungai terpanjang di Afrika sudah pasti Sungai Nil, ya, yang ada di negara Mesir, terpanjang di dunia bahkan. Kemudian berikutnya, mengapa daerah yang putih daerah yang mayoritas penduduknya kulit putih kali ya, tidak dijajah sedangkan daerah-daerah lain dijajah. Itu tadi anggapan skeptis benua Eropa bangsa barat pada waktu itu. Kita lihat dari 3 bidang aja, dari sisi politik, budaya, sama ekonomi. Jadi bangsa barat pada waktu itu mereka ingin menguasai, datanglah ke benua Afrika, kemudian mereka menganggap ras mereka yang paling bagus, ras kulit putih. Mereka menganggap bahwa kulit hitam nih di bawah mereka, bahkan cocoknya jadi pelayan mereka. Gitu, itu kenapa nih ya, daerah yang kulit putih ya karena dianggap temennya. Sedangkan daerah-daerah yang lain yang mayoritas penduduknya berkulit hitam, ini diperlakukan dengan semena-mena, bahkan sempat diperdagangkan jadi budak. Apa yang diinginkan negara dari luar benua Afrika sehingga mau menjajah benua Afrika? Tadi yang Pak Antar sampaikan, mereka ingin memperluas wilayahnya secara politik, kemudian secara budaya mereka menganggap ras mereka paling tinggi, mau nyari pelayan, mau nyari budak. Kemudian beberapa negara di bagian Afrika Selatan itu sumber daya tambangnya sangat luar biasa, ada uranium, ada emas, itu yang mau mereka cari. Apa iklim di negara Afrika bagian utara dan selatan? Tropis, ya, mayoritas benua Afrika adalah tropis, ya, tropisnya, tapi ada yang kering banget, terutama di Afrika bagian utara, ya. Satu hal yang menarik, Afrika ini adalah satu-satunya benua yang dilintasi garis lintang 0 derajat dan garis bujur 0 derajat, dan nggak heran kalau di sana tropisnya sangat rendah curah hujannya atau kering. Apa jenis tanah di benua Afrika dan letaknya?
Di bagian utara kebanyakan pasir, ya, karena di sana ada gurun yang sangat luas, Sahara. Terus di Afrika mayoritas tanahnya tidak banyak mengandung humus, jadi pasir-pasir tuh sangat mudah dialiri air, tapi cuma sayangnya curah hujannya sangat rendah. Pokoknya di sana cocok tanam sangat tidak disarankan, jelek. Berapa angka harapan hidup benua Afrika? Ini Pak harus cari datanya nih. Angka harapan hidup benua Afrika terlalu luas ya. Kalau dilihat per negara ada yang cuma sampai 55, 56, tapi secara rata-rata hanya 60-an tahun. Di sini data dari WHO 61,2 tahun, relatif rendah ya. Kalau dibandingkan dengan benua Eropa yang sampai 77 tahun. Wah, luar biasa gapnya. Pendapatan rata-rata benua Afrika. Oke, menarik. Pendapatan rata-rata. Ini juga beragam karena di Afrika beda-beda ya, beda-beda. Kalau ditanyakan semua, ini data yang dihimpun sama CEIC, data di tahun 2018 dia punya 6.500.000 US dollar. Nggak tahu nih buat kamu ini bisa menggambarkan nggak nih, karena kamu tanyanya pendapatan rata-rata satu benua nih, penduduk Afrika. Oke. Apa itu demam emas? Gold fever. Gold fever itu konotasi. Jadi demam emas ini adalah perasaan ingin memiliki atau mencari emas sebanyak-banyaknya. Sebenarnya ini gold fever ini munculnya pertama kali di Amerika, bukan di Afrika ya. Jadi pada waktu itu di California ada salah satu penduduk di sana menemukan emas di sungai, kemudian berita itu terdengar sama orang Amerika yang lain, kemudian orang berbondong-bondong datang ke California untuk mencari emas. Dari 1 orang, 10 orang, 100, sampai ditulis di situ ada 300.000 orang datang ke sana untuk melakukan hal yang sama, jadi pengen dapat emas. Dan ini yang terjadi juga di Afrika saat ada salah satu penjelajah yang datang ke Afrika bagian selatan dapat emas, yang lain kemudian ikut-ikutan. Mengapa rasis selalu berkembang di Amerika? Kenapa tidak di benua Afrika? Kata siapa? Rasis di Amerika selalu ramai karena di sana penduduknya sangat sensitif dengan hal itu. Di Afrika ada, bahkan di sana ada politik apartheid tuh yang sempat ramai ya, jadi membeda-bedakan haknya orang kulit putih dan kulit hitam, persis sama dengan yang terjadi di Amerika ya. Cuma kalau sekarang jarang terdengar seperti itu karena pengaruh Eropa di benua Afrika sudah mulai hilang ya. Sekarang kebanyakan di sana negaranya kan orangnya kulit hitam semua, masa orang hitam mau ngejek orang hitam juga. Hasil tambang dari benua Afrika tadi sudah sempat Pak Antar singgung, ada emas, uranium, banyak ya. Jadi di sana juga ada batu bara. Mengapa di benua Afrika sering tersebar virus seperti Ebola dan sebagainya? Banyak negara Afrika tuh belum maju baik secara pendidikan dan ekonomi. Jadi kalau negara tuh belum maju dua hal itu, berarti penduduknya ya berlakunya semaunya sendiri ya. Secara kesehatan aksesnya masih susah, kemudian secara pendidikan mereka nggak tahu. Ebola ini kebanyakan ada di Afrika bagian barat dan pada waktu itu membunuh banyak orang ya, meskipun kita bersyukur dia nggak nyampe keluar benua Afrika kayak corona yang kita kenal sekarang ini. Ya di sana banyak penyakit yang bisa sampai membunuh orang karena itu tadi, pendidikan kurang, kemudian akses kesehatannya juga kurang. Apa nama gurun terbesar di dunia yang terletak di benua Afrika? Tadi udah gurun Sahara di Afrika bagian utara ya. Kemudian Afrika dibagi menjadi berapa kawasan? Nah, ini ada nih di buku cetak Pak, ntar tampilin juga deh tadi di slide.
Oke, ini pembagian benua Afrika ya berdasarkan warna-warna di sini, atau kalian bisa juga lihat di buku cetak. Ya, itu pertanyaan yang bisa Pak Antar jawab sejauh ini. Ya, kalau masih ada yang mau ditanyakan boleh, silakan. Untuk yang lain yang belum terjawab, ini karena waktu kita terbatas ya. Buat yang belum mengumpulin, ingat kalian belum dapat nilai untuk bagian ini. Oke, hari ini kita akan lanjutkan ke benua yang terakhir ya, satu-satunya benua dengan satu negara. Kita lihat dulu dari National Geographic for Kids tentang benua Australia. This is Earth. Maybe you've heard of it? I sure hope so, because you live on one of its 7 continents. This one's most known for its desert landscapes and unique animals. Australia. Australia is the smallest of the 7 continents, and it's entirely surrounded by water. It's also the only country in the world that covers an entire continent. At almost 3 million square miles, Australia is located below Asia in the southern hemisphere. That's how it got its nickname, the Land Down Under. Life down under is very unusual. It can go from scorching dry temperatures to very subtropical. In the southern hemisphere, stars and constellations appear upside down and reversed compared to the northern hemisphere. This is because the Earth turns on its axis from the North to the South Pole. Even the seasons are in reverse. So get out your winter parkas in the summer and surfboards during the holidays. And you'll definitely need sunscreen if you visit one of Australia's many deserts. Like the Great Victoria Desert, the largest desert in the continent. Australia's warm, sunny climate and giant open spaces make for great outdoor adventures. Ready to camp out underneath the stars in the Australian outback? On clear nights, you can see almost 3,000 stars. Want to take a dip in the ocean? There are over 1,500 species of fish that live in the Great Barrier Reef located in the Pacific Ocean, the largest coral reef in the world. Another natural wonder can be found in the heart of the continent, Uluru, a sacred rock formation that stands 1,100 feet tall. And of course, there are some incredible animals in Australia, like kangaroos and emus that live on the coast, and the cute marsupials like koalas and wombats, and unique animals like the platypus and camels. Australia has almost 1,000 different reptile species, including some of the most dangerous snakes. Even though many of the world's deadliest species live here, Australia is home to over 24 million people. The continent's first people arrived in Australia about 50,000 years ago. Australia is one of the most ethnically and geographically diverse nations in the world. What an incredible place! A beautiful island. I mean, country. Wait, continent. Well, you know what I mean. All of the above. Australia. Oke, itu tentang benua Australia sedikit banyak. Sudah banyak fakta-fakta yang disampaikan ke kalian. Kita akan bahas sedikit-sedikit. Pantar tidak akan menyinggung secara detail ya, nanti kita bahas pas kita berinteraksi. Jadi dulu ada yang menyebut ini pulau ya, tapi karena relatif luas dan dia terpisah dengan yang lain. Ingat, Eropa kita pisahkan benuanya pada waktu itu karena secara budaya mereka berbeda, secara politik berbeda dengan Asia meskipun satu daratan. Nah, ini karena Australia terpisah, dianggap benua sendiri, satu-satunya benua dengan satu negara saja, Australia, dengan pembagian wilayah. Jadi ini sekaligus kita belajar tentang negara Australia. Dengan pembagian wilayah ada utara, kemudian barat. Di warna-warnanya ini bisa kalian lihat ya. Kemudian berdasarkan dari World Population Datasheet di tahun 2005 dia punya penduduk 20 juta
2015, 10 tahun berikutnya dia cuma tambah 3-4 juta, rata-rata 3,5 juta per 10 tahun. Laju pertumbuhan penduduk relatif rendah, hanya 0,9%. Dan Australia ini bisa disebut mini Eropa yang ada di bagian selatan bumi. Australia ini pada waktu itu adalah negara tujuan para migran yang berasal dari Eropa, makanya tidak heran di sana mayoritas kulit putih, meskipun suku aslinya adalah aborigin. 92% penduduk benua Australia adalah orang kulit putih, ya, jadi suku aslinya malah cuma dikit. 7% Asia dan hanya 1% aborigin. Mayoritas beragama Kristen, ada juga agama lain meskipun dengan persentase yang lebih sedikit. Kesejahteraan hidup relatif tinggi dan angka harapan hidupnya bahkan lebih tinggi dari benua Eropa. Angka harapan hidup untuk Australia ini 82 tahun. Ya, jadi tidak heran kalau di sana kalian banyak menemukan opa-oma yang usianya sampai tua-tua karena kesejahteraan di sana sangat baik. Fasilitas kesehatan juga sangat baik. Peta yang kalian lihat ini adalah peta kepadatan penduduk yang ada di benua Australia. Jadi kalau kita lihat paling padat itu ada di Australia bagian timur dan yang lainnya ada di pinggir semua. Ya, kenapa? Karena di bagian tengah, meskipun Australia ada di selatan, itu dia punya banyak gurun. Ya, makanya kalian sering mendengar di berita kalau pas musim kemarau ini di sana tandus banget, dan bahkan beberapa wilayah yang ada hutannya itu sering sekali terjadi kebakaran. Jadi meskipun mereka punya 4 musim, meskipun mereka ada di belahan bumi bagian selatan, negara yang relatif dekat sama Antartika, itu mereka punya gurun sehingga pada saat pas lagi summer-summernya suhu udaranya bisa sangat tinggi, dan sekalinya ada api di hutan, ya udah kebakarannya sangat dahsyat. Oke, itu sedikit tentang benua Australia. Ya, selanjutnya kita akan lanjut dengan mengisi tabel bareng-bareng. Kita akan berinteraksi bersama-sama. Oke, itu aja video dari Pak Antar hari ini. Terima kasih sudah melihat. Selamat belajar, Tuhan memberkati.